Tuhan Yesus memberkatilah. Terima kasih telah mempersatukan kami kembali pada hari ini lewat Zoom Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kau berkati supaya tidak ada kendala internet. Tuhan Yesus kau juga berkati kami dari awal pertengahan sampai nanti selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Vina mau jelaskan hari ini kan kita mau mencari berpetualang. Makanya kenapa kakak-kakaknya ini pakai topi-topi gini ya? Ada yang topinya Zoro, seperti Kak Dina ya. Memang macam-macam yang naik kapal ini nanti ya. Ada Kak Christine yang seperti Peter Pan, ada Kak Nike yang memang benar-benar nahkoda, sama ada Kak Vina. Kak Vina nggak punya topi lain ya, jadi pakai topi ini. Oke, sekarang Kak Vina mau jelaskan. Kita hari ini mau mencari peti harta karun di sebuah pulau. Wah, ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya, boleh tanya. Nah, terus gimana? Harta karunnya isinya apa? Ya itu yang dicari. Ya enggak boleh kasih tahu sekarang dong, oke? Nah, Spoiler. Ya, nanti spoiler, nanti nggak seru, oke? Nah, bagaimana caranya kita mau ke sebuah pulau itu bagaimana ya? Terus caranya kita nanti mau buka peti harta karunnya bagaimana ya? Nah, kita hari ini mau berpetualang dengan para kapten-kapten di tempat ini. Siapa yang hafal nama kakak-kakaknya siapa aja? Ayo. Hafal. Ayo, siapa? Aku. Siapa? Jawab. Kak siapa? Kak Vina, Kak Christine, Yuni, Kak Kak Arif, Arif, Christine, Kak Ferry. Kak Ferry, Kak Yuni, Kak Nike, Kak Vina, Kak Dina. Waduh. Kak Arif. Oke, kalian sudah hafal kakak-kakaknya kalian, luar biasa. Oke, nah caranya bagaimana? Nanti kalian tuh kalau mau naik kapal tuh kan harus butuh tiket. Lalu kalau mau berpetualang tuh kan butuh kompas. Kompas itu buat apa ya? Yang tahu? Mencari arah. Cari arah. Kalau kita di jalan kan enak ya. Ada palangnya, belok kanan ke Kuningan Plaza, belok kiri ke Galaxy Mall. Tapi kalau di laut, ya apa kalian taunya? Kalau ke kanan itu ke pulau A, ke kiri ke pulau B. Nah, itu pakai kompas biar jalannya kalian tuh enggak kesasar. Lalu juga butuh teropong. Soalnya kan pulaunya itu kan jauh-jauh. Nah, nanti dilihat ini bener pulau atau ini cuma batu aja ya. Nah, kayak gitu. Oke. Lalu caranya untuk membuka peti harta karunnya itu kalian membutuhkan 4 kunci. Nah ya, nanti kunci pertamanya akan didapatkan ketika kalian menyelesaikan misinya Kak Nike. Nah, untuk kunci kedua nanti bisa dikasih sama Kak Christine. Kunci yang ketiganya dikasih sama Kak Arif. Kunci yang keempatnya nanti ada di Kak Dina dan Kak Ferry. Oke. Nah, sekarang nggak usah lama-lama ya, langsung kita cepet aja. Kita mau panggil Kak Nike, soalnya nanti kan Kak Nike bisa kasih kalian kunci, oke? Silakan Kak Nike. Halo semua, shalom. Halo. Ada yang tahu enggak nih Kak Nike ini berkostum apa ya? Jadi pramuka. Kapten ya? Oh, dia pramuka. Oke. It's okay. Oke, siapa yang siap untuk menyelesaikan misi dari Kak Yunika? Aku. Semua siap ya. Oke. Jadi misi kali ini yaitu menebak mystery box. Jadi
Kak Nike punya beberapa box dan kalian harus mengajukan pertanyaan kepada Kak Nike. Jadi Kak Nike nanti cuma jawab ya, bisa jadi, bukan, seperti itu ya. Oke? Ada yang tahu? Kita ya Kak. Gimana? Permainan Oh, berarti kita tanya tentang di box itu ya. ya Kak. Ya, satu-satu yang tanya. Ya, jadi nanti teman-teman kayak yang di TV itu juga ada. Nah, tapi ini kan kalau clue-nya nanti teman-teman semua yang ini ya mengajukan pertanyaan. Kayak misalkan contohnya, Kak, apa bendanya ada di kamar mandi? Apa bendanya ada di taman? Kayak gitu ya. Paham nggak? Bisa lebih spesifik Bisa? juga. Ya, dicoba aja ya langsung ya. Ya, nanti kakak-kakak bisa bantu Contoh, ya mengajukan contoh, Kak. pertanyaan ya. Hmm. Oke, kita coba ya. Box oranye ini, mystery box yang pertama. Ayo, pertanyaannya apa ya? Apakah Apa itu itu isi benda dalamnya? hidup, Kak? Benda hidup atau benda mati? Bukan, benda hidup, maaf, benda mati. Maaf. Oh iya ya, ayo yang lain coba tebak. Ayo Selin, Kevin. Makanan. Rafael. Itu makanan. Apakah Kakak. Bisa dimakan, benar. Makanan. Yang lain. Warnanya coba, warnanya coba. Warnanya merah. Warnanya merah bukan. Warnanya bukan merah. Bundar. Strawberry. Loh, warnanya bukan merah. Warnanya bukan merah. Warnanya bukan merah, Van. Benar. Bundar. Iya, benar Valerie. Donat. Donat. Ada kue coklat. Apel. Warnanya bukan merah. Warnanya seperti box ini nih. Merah. Saya kasih clue. Oranye. Oh, itu jeruk. Kentang. Ya, benar. Jeruk. Oke. Jeruk benar. Selanjutnya, ding. Benda Tisu mati. itu. Benda mati. Benda mati. Benda mati, benar. Tisu beneran. Kotak tisu ini. Tutup tisu. Ya, itu kotaknya. Ya, mungkin tutup tisu, tapi bukan. Makanan. Bukan. Nama benda ya. Benda di kamar mandi. Bukan makanan. Bola. Berarti di dapur. Bukan. Di kamar mandi. Dapur. Bukan di dapur. Ada di kamar bisa. Apa itu? Pengharum ruangan. Pensil. Tolong, misterinya susah. Ya, nanti Pengharum arti harumnya lebih susah loh dari ini. Ayo, apa yuk? Sapu tangan. Bundar. Remotase. Ruangan. Bentuknya bukan bundar. Apa yuk? Sapu tangan. Aduh. Kasih Apa Kak Vina? Teman-teman kasih clue dulu, jangan langsung ditebak. Kan tadi kan baru benda mati sama apa ya Kak Nike tadi? Ya benar, benda mati bisa ada di kamar. Oh ya, besar atau kecil Kak Nike? Kecil. Aku tahu ini tahan. Aku tahu. Itu apa? Namanya apa, Kak? Jam. Wangi. Apalagi Ayo. ya? Pensil. Kak. Tak kasih tambahan deh, Ada di pintu biasa. Oh. Gantungan. Kunci. Apakah benar siapa yang jawab kunci, siapa yang jawab gantungan? Kunci. Betul. Benar. Ternyata kunci. Ini box terakhir. Ini boxnya besar ya. Yang Ya, meskipun isinya tempatnya ini. Apa-apa, cepetan. Di kamar mandi. Bukan di kamar mandi. Dapur. Bukan. Di kamar. Kamar benar. Benda mati atau hidup? Benda mati.
Tapi benda mati ya. Gimana? Besar. Kamar, benda mati, Biasanya ada di bagian mana dalam kamar? Ukurannya besar. ukurannya Dekat mana, Kak? sedang, ukurannya sedang. Tak Ayo. Warna coklat. Warna coklat. Warnanya Ini aku bisa jadi coklat, Elektronik. elektronik. bukan? Lemari masa bisa di mana? Nggak cukup Apa ayo? Yang di Aku kamar. tahu, Ini itu lihat semuanya, yuk. Kasur. Buku. Sini bukan. Itu. Pakai ya. Apa? Yang sama. Tempatnya pensil. Hampir spesifik lebih spesifik lagi. Valerie, ayo. Bener buku tapi yang lain. Warna merah. Warna merah bisa jadi warna-warni nggak? Buku catatan. Tulis. Buku tulis. Siapa tadi? Niko. Apakah benar? Gitu. Alkitab. Alkitab loh. Jing. Ini punya Kak Nika ya. Nah, benar. Alkitab. Benar sekali. Alkitab. Kayak warnanya coklat. dong. Warnanya hitam. Ya bisa jadi lah. Kalau Biasanya kasih kita kunci. Kuncinya. Oke, sebentar ya. Ada yang sudah nggak sabar ya. Sekarang Nggak ada karena kuncinya. teman-teman sudah berhasil menyelesaikan misi dari kakak, jadi kakak kasih tiketnya untuk naik kapal. Oke. Naik kapal. Dan juga ada yang tahu nggak kuncinya apa ya kira-kira? Kunci pertama. Tolong dicatat, tolong diingat. Oke? Kunci yang Catat ya. pertama yaitu jeng. M. Wah, M. kode M. Apa Apa ya? ya kira-kira ya? Apa ya? Nah, setelah ini setelah ini kan Chat supaya tahu. kompas ya. Sekarang kompas ya. Nah, maka dari itu kalian harus mengikuti misi dari Kak Christine untuk mendapatkan kunci selanjutnya. Silakan Kak Christine. M. Oke, teman-teman sudah dapat tiket ya. Sekarang kita sama-sama naik kapal ya. 1, 2, 3. Kita naik kapal. Mau kemana? Kita mau memuji nama Tuhan dulu. Jadi di atas kapal kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan, menikmati angin. Oh, ini kita imagine aja ya. Kita bayangkan kita naik kapal. Siapa yang pernah naik kapal? Enggak pernah. Iya. Di pantai. Di pantai gimana anginnya? Hus. Rasanya naik perahu Kak Christine itu. Bentar. Ya. Enggak pernah. Oke, berarti kita seperti bayangkan di pantai, kita naik kapalnya bersama-sama. Kita Pernah. Aku Kak. Pernah ke Bali. Oh iya, di Bali. Ya. Enggak pernah naik kapal, enggak pernah ke pantai. Pesawat terbang? Pernah? Apa? Pesawat pernah, Kak. Oke. Kalau pesawat pernah Di lah. pesawat pernah kan lihat awan. Wah, naik kapal juga kita lihat awan. Lihat cakrawala. Tapi saya nggak inget Kak, soalnya masih Bali Kak. Oke. Enggak pernah naik pesawat. Oke, tiketnya dikasihkan ke Kak Nika. Semua dikasihkan ke Kak Nika, kita duduk di tempat masing-masing. Sambil bersorak-sorai memuji nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan Yesus ya. Kita selesaikan misinya sampai di akhirnya. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, pasti berdamai dengan pujian, bermukir bagi Dia, nyanyikan kembali, bersama cinta sekarang yang berdiam. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, berbangga dengan pujian, bermukir Dia, nyanyikan kembali,
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk terbanglah dengan pujian. Bermaksud bagi Dia, nyanyikan nama. Kita cara yang bahagia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk terbangnya dengan pujian. Bermaksud bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersihkan kita sekarang di Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa bersyukur, hadirat Allah Yesus dalam hidup. Saat kau menyembah dan tangan berdoa, Tuhan masuk hadiratmu dengan hati bersyukur. Masuk bersama dengan pujian. Bersyukur bagi Dia, nyanyikan dengan bagus. Sajikan cara yang bahagia. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk terbangnya dengan pujian. Bermaksud bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersihkan kita sekarang di Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa bersyukur, hadirat Allah dalam pujian. Saat kau menyembah dan tangan berdoa, Tuhan berdoa mungkin manusia. Saat hati bersyukur dan jiwa bersyukur, hadirat Allah dalam pujian. Saat kau menyembah dan tangan berdoa, Tuhan ada dalam Oke, teman-teman sudah memuji nama Tuhan. Wah, Tuhan senang sekali. Kita tinggikan namanya, kita sorak-sorai. Yo, hari ini setelah kita memuji nama Tuhan, Kak Christine kasih clue yang kedua. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua yaitu apa ya? Apa ini namanya? Kompas. Kita tadi naik kapal, kita menuju sebuah pulau, kita harus tahu itu di utara, selatan, timur, atau barat. Kalian kompas ya, masing-masing. Pakai 5, Bambang. Itu adalah Person. Ini kok nggak ada suaranya ya? Oh ya, sabar. Ini kenapa nggak ada suaranya ya? Ingat-ingat ya. Ada suaranya kok. Angka 6. Kita sudah bawa tiket, bawa kompas, huruf M, dan angka 6. Yuk, kita lanjutkan misi kita. Kita akan menyembah nama Tuhan. Adik-adik siapkan hati kita ya. Kita mau menyembah nama Tuhan. Yang belum bisa lagunya, kita belajar. Dengan senang
segenap jiwa dengan kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah meninggikan nama Tuhan. Hari ini kami sudah menikmati perjalanan bersama Tuhan. Kami mau terus tetap mencari Engkau Tuhan. Hati kami berikan kepadamu. Tubuh kami berikan kepadamu. Jiwa kami serahkan kepadamu. Karena Engkaulah Raja kami. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Tiada terbatas kasih-Mu. Tiada terbatas berkat-Mu. Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan
acara selanjutnya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu jadi rema dalam hidup kami. Firman itu jadi benih dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita tadi sudah menyelesaikan 2 misi. Misi selanjutnya, kakak serahkan kepada Kak Arif. Ya, kita mau dengar pengumuman dulu ya, sebelum kalian terima kunci yang selanjutnya. Oke, teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikannya lewat transfer ke rekening BCA yang ada di layar monitor di depan ini ya, teman-teman. Ya, kalian bisa catat, atau kalian yang sudah mencatat setiap minggunya, kan sering diumumkan. Kalian bisa memberikannya di nomor yang tertera di depan ini ya, BCA Galaxy nomor 788 091 5911 atas nama Betani Nginden. Oke. Oke, hari ini kita mau kasih selamat dulu sama teman kalian yang ulang tahun tanggal 20 Agustus 2021 kemarin. Atas nama deng 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 Matthew Wijaya. Yuk kasih tepuk tangan dulu buat temennya ya. Oke, selamat ulang tahun Matthew. Tuhan Yesus memberkati ya. Matthew jadi anak yang pinter, sayang Tuhan Yesus, sayang papa mama, jadi berkat ya buat sesama ya. Oke, pengumuman selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Hari ini pengumpulan terakhir untuk lomba 17 Agustus. Ya, bagi kalian yang masih mau berpartisipasi, kalian bisa mengumpulkan di hari ini ya. Hari ini terakhir. Ya, teman-teman. Yuk, jangan ketinggalan ya. Yuk, ikut yuk. Kita sama-sama mau meramaikan acara 17 Agustus. Meskipun sudah lewat ya, teman-teman ya. Selanjutnya, Kak Bina. Oke, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kalian akan terima teropong. Kakak punya teropong ya. Karena nanti teropong ini kalian bisa gunakan untuk mencari harta karun. Ini kakak punya teropong Doraemon. Ya, Doraemon. Jadi kalian punya temennya ini hebat gitu ya. Kalian bisa minta senjata sama Doraemon. Kakak kasih teropong ini untuk kalian bisa menemukan harta karunnya ya. Kita sekarang sudah tiba di pulau. Ini kunci ketiga yang selanjutnya ya. Teret. Kalian catat. Tadi yang pertama huruf M. Yang kedua, angka 6. Yang ketiga, angka 119. Jangan dibalik ya. Kalau 911 kalian panggil polisi. Ya, jangan dibalik ya. 119. Ya. 119. Oke? Oke, sekarang kita sudah tiba di pulau. Teman-teman, kita akan bagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok kelas 5. Angkat tangan, siapa yang kelas 5? Goreng. Nah, yang kelas 5 ada kelompok sendiri, oke? Yang kedua, kelompok kelas 6. Siapa yang kelas 6? Banyak mana ya yang kelas 5 sama kelas 6? Kelas 5 lebih banyak, Kak Arif. Oh, kelas 5 lebih banyak. Waduh, kelas 6 ini jangan kalah ya. Kalah jumlah, tapi kelas 6 ini kakak yakin pasti semangat ya. Oke, kita sudah sampai di pulau. Kita mau cari peti harta karunnya. Ada kelompok kelas 5 dan kelas 6 ya. Selamat berburu harta karun ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, shalom adik-adik, kembali Kak Ferry greeting kalian ya biar tetap semangat ya. Kali ini Kak Ferry dapat
tugas ya dari Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman buat kalian semua. Yang biasanya kalau kalian lihat, Kak Ferry ini biasanya praise and worship alias mimpin kalian memuji Tuhan. Sekarang Kak Ferry dapat tugas untuk kasih firman, dan Kak Ferry senang sekali kalau dapat tugas kayak gini. Kenapa? Yang perlu kalian catat adik-adik ya, kami, Kak Ferry, Kak Christine, Kak Vina saat kasih firman itu bukan berarti kami lebih suci. Wah, nanti di surga duduk nomor 1. Oh, enggak gitu ya, lebih suci, lebih enggak ya. Kami ini semua kakak-kakak ini bertumbuh bersama kan. Itu kenapa Kak Ferry senang juga kalau dapat tugas untuk firman. Kenapa? Karena ada firman yang mengatakan ya bahwa firman itu ibarat pedang mata dua ya. Jadi kalau buat maksudnya pedang mata dua itu kan kalau pisau itu tajam kiri, harusnya satu sisi, ini sisi sini, dua sisi. Jadi bisa tajam dua-duanya. Maksudnya adalah kalau saat orang menyampaikan kebenaran firman, ngajar, dia juga harus mengajar dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau menyampaikan firman tapi nggak bisa melakukannya, sama aja bohong dong. Nah, Kak Ferry bukan seperti itu. Jadi Kak Ferry mau belajar sama-sama dengan kalian. Jadi mengupas satu ayat, membagikannya dengan cara yang sederhana supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ada amin adik-adik ya. Jadi kalian jangan ngantuk pas firman, ditinggal main games gitu ya, apalagi off cam ya. Coba kita di waktu yang singkat, nggak banyak, nanti Kak Ferry nggak ngomong lama kok ya, Kak Ferry nggak ngomong panjang lebar. Kak Ferry coba bawa firmannya ini sederhana, biar kalian bisa paham, sehingga dengan yang hal-hal kecil, kita akan melakukan itu menjadi suatu kebiasaan yang baik. Setiap di perkara kecil, dia juga di perkara besar kan. Jadi misalnya firmannya jangan bohong, kita hari demi hari belajar nggak bohong, nanti kita bisa tuh bertumbuh lagi dengan kebenaran firman yang lain. Jadi kita bisa sempurna di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Nah, saat dengar firman, sudah siapkan Bible-nya. Bible-nya Kak Ferry sudah sampai sobek-sobek gitu. Keseringan dibaca ya, dari Kak Ferry sekolah minggu. Jadi kalau kalian punya firman, jangan dianggurin, dikacangin kalau kata orang dunia ya. Harus dibaca karena terletak firman Tuhan ini terletak di sini, itu pedoman kita. Sudah disiapkan semua? Kak Ferry mau lihat, lambaikan Bible-nya. Sudah semua ya? Ada ya? Ya, biar nanti Kak Vina share juga di di screen, tapi harapannya Kak Ferry kalian juga punya Bible. Nah, firman-nya kali ini adik-adik mengajarkan tentang kita tentang sebuah motivasi gitu ya. Motivasi kita ketemu Tuhan apa sih? Sebetulnya datang ibadah gitu ya, tiap minggu atau mungkin datang ke persekutuan kalau kita nggak ada COVID gitu ya, sudah offline gitu ya, datang ke persekutuan, misalkan orang tua gitu ya, doa malam, doa puasa, nanti ada komsel, family after, wah nggak terhitung. Itu sebetulnya motivasinya apa? Nah, kita belajar dari sini supaya motivasi kita datang ke Tuhan itu nggak salah ya. Motivasi kita benar ketemu Tuhan dari hati kita yang tulus. Kita mau baca bacaannya, kita buka di Sefanya 2 ayat 3 ya. Buka sama-sama Kak. Dari kasih waktu kalian untuk mencarinya. Sefanya 2 ayat 3. Sefanya itu nabi kecil adik-adik ya. Letaknya ada di belakang gitu ya. Mau selesai perjanjian lama. Mau selesai perjanjian lama itu ada Sefanya ya. Nabi kecil, dia ayatnya juga nggak banyak, jadi cuma 3 ayat aja. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, dibaca Sefanya 2 ayat yang ketiga. Kak Ferry mau minta tolong siapa yang bacain ya? Wait. Yang suaranya keras itu siapa ya? Suaranya keras. Coba Kak Ferry minta Michelle Aime, bantu Kak Ferry. Kak, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, terima kasih Michelle Aime. Kak Ferry ulangi lagi ya untuk firman-nya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya.
carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, Kak Ferry pada saat baca ini, Kak Ferry coba mentafsirkannya gini ya, secara sederhana. Carilah Tuhan ya semua orang yang rendah hati di negeri. Rendah hati itu kan tidak sombong ya. Jadi misalkan pinter, tidak kewar-kewar ke temennya, aku pinter loh, kamu ranking berapa. Nah, rendah hati itu satu sifat yang baik gitu ya. Nah, berarti satu sifat yang baik itu dimiliki oleh kita anak Tuhan ya. Lalu kata berikutnya, yang melakukan hukumnya. Nah, yang melakukan hukumnya berarti melakukan perintahnya. Sama ya, kayak rendah hati. Kalau nggak rendah hati kan sombong. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi singkat ceritanya, kita sebagai orang yang sudah kenal firman Tuhan, kita harus tetap mencari dengan sungguh-sungguh, karena nanti tiba hari hari penghakiman itu tiba adik-adik ya, kita dapat poinnya banyak gitu. Oh, ini anaknya ini benar deh, dia nggak bohong, nggak pernah nyontek, semua baik. Jadi kita layak di kerajaan surga. Tapi adik-adik, saat seperti ini tadi yang Kak Ferry ceritakan tadi, bicara tentang motivasi ya, ketemu Tuhan ya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu seperti apa? Karena kadang-kadang kita sendiri juga nggak ngerti ya. Kita ibadah, salah satunya kalau cari Tuhan lewat ibadah ya, seperti yang kalian hadir saat ini ya, lewat ibadah sekolah minggu kalau kalian anak-anak, kalau Kak Ferry misalkan orang dewasa gitu, kalau saat nggak ada COVID gitu ya, kita offline gitu, datang ke ibadah minggu gitu, ibadah raya ya, kita sudah berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Tapi kadang-kadang pulang ya, begitu aja ya, hidup nggak ada perubahan. Padahal harapannya saat kita datang di tiap-tiap bagian ibadah itu, Tuhan hadir ya, Tuhan hadir bisa di saat ujian, bisa di saat firman, atau saat doa. Makanya ibadah ini sebagai satu kesatuan utuh, adik-adik jangan sampai meremehkan ya. Jadi kalau pas ibadah Zoom kayak gini, misalkan pas kayak tadi Kak Christine pimpin gitu ya, mungkin ada yang santai gini, apa sih nyanyi gitu, nggak semangat, aku pengennya ada band gitu ya. Adik-adik jangan meremehkan seperti itu, karena Tuhan bisa hadir di pujian ya. Kak Ferry sedikit kesaksian, pendetanya Kak Ferry di Kota Madiun ya, waktu Kak Ferry kecil itu, orang tuanya itu juga nggak kenal Tuhan adik-adik ya, orang dunia gitu ya, agama lain. Pada waktu itu sakit, sudah pergi kemana-mana nggak dapat kesembuhan. Singkat cerita oleh pendetanya ini diajak gitu, sudahlah Pak, kali ini aja sekali nurut sama saya. Nanti kalau ini nggak berhasil nggak apa-apa deh, Bapak nggak nurut sama saya. Tapi kalau kali ini aja ikutlah saya. Nah, diajak itu ke ibadah itu adik-adik, bener ya. Pas bagian nyanyi itu walaupun nggak tahu lagunya ya, karena memang bukan anak Tuhan ya adik-adik ya. Tapi karena kebawa suasana riang, kita kan lompat-lompat gitu ya. Dia tuh sembuh. Nah, dari situ percaya bahwa oh ya ada Tuhan di situ. Nah, itu contoh adik-adik ya. Pada tiap-tiap bagian itu Tuhan hadir. Pada firman juga seperti itu. Firman itu mengajarkan semua hal yang baik. Petunjuknya ya, ngajarin misalkan tentang buah roh, iman, beriman bagaimana. Nah, tapi kadang-kadang setelah keluar gereja lepas. Kita nggak merasakan Tuhan hadir. Atau saat berdoa gitu ya, doanya isinya cuma permintaan aja gitu loh. Doanya nggak mengucap syukur sama Tuhan atau suatu bentuk komunikasi. Akhirnya ibadah total dari semua ibadah itu ya, dari kita awal tadi kesannya kosong. Nah, kesannya kosong. Kak Ferry nggak tahu kalian ini datang seperti itu atau sudah bisa merasakan Tuhan hadir. Kak Ferry nggak menghakimi ya. Kalau kalian nggak bisa merasakan, kalian berdosa, sudah jangan ikut ibadah. Nah, itu hal yang nggak benar ya, adik, nggak boleh. Nah, Kak Ferry kembali ulangi bahwa sebetulnya ibadah itu hal yang baik untuk kita datang, untuk mencari Tuhan, untuk motivasi kita ketemu Tuhan itu apa, akan terbentuk di sana. Tapi sayangnya adik-adik, sayangnya ya seperti itu tadi, beberapa orang itu tidak menemukan Tuhan, akhirnya jadi rutinitas saja, pulang nggak dapat apa-apa, akhirnya hidupnya hampa. Kak Ferry sering loh, mungkin kalian punya temannya atau dalam lingkungan sekitar kalian yang orang-orang yang seperti itu ya, kelihatannya rohani, datang ke tempat ibadah, pas ibadah seperti yang Kak Ferry ceritain tadi, persekutuan doa datang, wah rajin,
terus doa puasa datang. Di rumah kalau dengerin radio Bahtera Yuda. Siapa di sini yang tahu Bahtera Yuda? Tahu? Radio Bahtera Yuda, radio rohani itu. Nah, dengerin itu di mobil, flash disk-nya firman Tuhan, radio rohani. Masih di mobil digantung salib segede jangkar kapal ya, kapal nyari harta karun gitu ya. Tapi ya gitu adik-adik, kesehariannya nggak mencerminkan firman Tuhan. Stiker di rumahnya Army of God. Ada yang pernah lihat stiker Army of God gitu ya, ditempel di mobil atau di kaca? Nah, tapi hidupnya gitu-gitu aja gitu loh. Berarti apakah kalau datang ke ibadah itu sebuah kesalahan? No, enggak adik-adik ya. Itu hal yang benar. Tapi kebanyakan orang-orang nggak bisa mendapatkannya karena satu dan lain hal. Karena mungkin Tuhan belum hadirkan. Itu yang jadi PR-nya adik-adik ya. PR-nya adik-adik harus bisa bagaimana menemukan suatu cara, suatu motivasi yang baik saat ketemu Tuhan. Jadi kalau Kak Ferry mau sharing seperti yang Kak Ferry tadi cerita ya pada tiap ibadah itu ya, kalian harus betul-betul bisa merasakan. Jadi dikuduskan. Kak Ferry ini kalau pas mau ibadah gini sudah tulis di WA status ya. Aku jangan ditelepon ya, aku jangan di WA ya karena aku lagi ibadah gitu ya. Terus disingkirkan hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Buku atau apa kan kalau pada saat seperti ini kita nggak bisa tahu ya. Kakak sebagai yang bawain firman gini kalian bisa main sambil nyemil mungkin off cam, nah, kan nggak tahu. Tapi kalau ibadah raya gitu kan nggak mungkin ya makan gitu ya. Tapi tetap aja ibadah itu kalian bisa nggak membawa motivasi yang benar atau nggak bisa mencari Tuhan yang dengan cara yang benar gitu. Nah, caranya yang gimana? Ya itu tadi yang Kak Ferry mau bilang. Kalian harus betul-betul menghargai ibadah itu dulu. Kalau kita ngomong bahwa ibadah adalah cara untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan, gitu. Mencari Tuhan, menemukan motivasi yang baik. Kak Ferry mau kesaksian. Kak Ferry sudah cerita ya, Juli kemarin, tanggal 8 tepatnya, Kak Ferry itu kena COVID ya, positif gitu ya. Singkat cerita, pada saat Kak Ferry kena COVID itu, Kak Ferry mencoba beribadah gitu ya, baca firman gitu, tapi nggak nemuin ayat yang menguatkan Kak Ferry gitu. Kak Ferry masih takut itu, mimpi buruk adik-adik ya. Kan kalau kita dengar COVID itu, banyak yang mati gitu ya. Kak Ferry ini tinggal di rumah baru, Kak Ferry pindah dari kos ke rumahnya Kak Ferry yang baru beli, itu ada 3 masjid. Itu tiap hari gantian yang ngumumin yang kematian itu. Terus 500 meter dari rumahnya Kak Ferry itu pemakaman adik-adik. Jadi Kak Ferry mikir, dengar berita mati, loh di situ makam, takut gitu aja dia. Dengar Kak Ferry coba baca firman, mungkin sudah jadi rencana Tuhan ya. Tuhan berbicaranya pada Kak Ferry tidak lewat firman. Kak Ferry tapi Kak Ferry tetap baca firman, bukan Tuhan kok nggak ya sama aku yang nggak ngasih ayat hafalan ya, ayat mas ya sudah deh aku nggak baca. Nggak, Kak Ferry tetap menjadikan ini sebagai suatu bentuk bagian dari ibadah ya. Kak Ferry tetap berdoa di rumah, tapi Kak Ferry lebih mudah disentuh Tuhan lewat pujian adik-adik. Sama seperti kesaksian yang Kak Ferry tadi cerita gereja pendetanya Kak Ferry yang orang tuanya sakit itu. Jadi Kak Ferry memuji Tuhan gitu. Anehnya adik-adik ya, anehnya ini. Jadi Kak Ferry itu sebenarnya gejala ringan. Jadi Kak Ferry itu cuma sakit di persendian. Kalau kalian nggak tahu persendian ini persendian ya. Ini persendian. Tapi ya ini persendian. Nah itu nggak enak. Jadi bawaannya itu nggak bisa duduk gini. Bawaannya itu pengen rebahan gitu loh. Nggak tidur tapi pengen rebahan karena capek. Nah itu aja sebetulnya Kak Ferry. Tapi Kak Ferry jelang sembuh itu kena batuk. Nah kalau pas batuk itu adik-adik nggak bisa ngomong normal seperti ini. Mau ngawali ngomong, hai adik-adik. Nah itu sudah, hai adik-adik, batuk gitu. Terus baca firman jadi nggak konsen. Terus gimana Tuhan ya? Aku untuk dekat dengan Engkau gitu loh ya. Untuk intim dengan Engkau gitu sebagai bagian Kak Ferry mencari Tuhan, membangun hubungan yang intim. Apalagi Kak Ferry pada waktu itu ngerasain sakit ya, menderita. Jadi untuk mencari Tuhan kayaknya ini gitu ya. Lebih gitu, lebih intim, lebih nyaman. Kak Ferry bawa menyanyi adik-adik. Jadi Kak Ferry paksa. Nyanyinya juga agak kacau gitu, suaranya nggak cocok, tapi nggak apa-apa. Tapi dengan suaranya Kak Ferry yang nggak masuk sama suara gitarnya, terus
pelan gitu ya, nggak bisa tenang seperti ini, nggak sebagus Kak Christine pas mimpin tadi, itu justru Tuhan hadir adik-adik. Kak Ferry bisa nangis. Nangis bukan ukuran sebetulnya. Maksudnya nangis itu Kak Ferry bisa merasakan Tuhan hadir jamah gitu loh. Yang sebelumnya Kak Ferry ini takut mati ya. Kalian mungkin dengar ya, pasti kena COVID, pasti mati gitu ya, banyak gitu. Kak Ferry jadi nggak takut gitu. Kak Ferry tenang gitu. Kak Ferry jadi tenang sekali. Ada satu suasana tenang yang dunia nggak bisa gantikan. Mungkin kalau kalian tenang, takut gelap gitu ya, apa di sampingnya kalian jadi tenang. Atau tenang kalau nilai ujiannya sudah bagus, nanti rapotnya bagus, naik kelas, tenang. Nah, itu kenyamanan yang dunia berikan. Tapi pada waktu itu, pada saat Kak Ferry memuji Tuhan itu adik-adik ya, rasanya Tuhan hadir banget gitu loh. Menenangkan, walaupun Kak Ferry masih sakit, masih batuk, masih enak rebahan, masih minum vitamin, Tuhan hadir. Kak Ferry nyanyi itu nggak kerasa, hampir mungkin lebih dari 10 lagu. Ngalir aja, Kak Ferry juga nggak hafal, nggak nentuin playlistnya lagu apa gitu ya. Kak Ferry langsung nyanyi pelan, selesai lagu ini menyembah, pelan nyambung lagi. Singkat cerita, selesai dan itu terjadi hari demi hari. Kak Ferry dapat ketenangan. Oh iya ya, mencari Tuhan itu seperti ini gitu ya. Bukan ritual, tapi ada betul-betul kerinduan gitu adik. Ada rasa yang nggak bisa diceritain adik-adik. Nanti adik-adik itu akan ngalamin sendiri pada saat kondisi-kondisi tertentu. Nah, kembali lagi yang Kak Ferry cerita tadi. Saat kalian ambil bagian dalam mencari Tuhan, lewat menghadiri ibadah-ibadah seperti ini, siapkan hati yang benar adik-adik. Hati yang rindu itu seperti apa? Tulus gitu adik-adik, bukan jadi bagian, oh jam 10, ya wes aku tak mandi, setengah 11, oh udah room, ya wes duduk, melakukan rutinitas. Nah, jangan jadikan itu rutinitas adik-adik. Jadikan itu betul-betul suatu kerinduan. Susah Kak Ferry untuk menerjemahkan, tapi itu nanti kalian sendiri yang ngerasain gitu. Ada kebahagiaan di hati, ketenangan gitu ya. Saat kalian bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kebetulan dari kesaksian yang Kak Ferry saksikan tadi, Kak Ferry dapatkan Tuhan itu lewat pujian. Jadi betul ya, dari satu ibadah rangkaiannya itu semuanya bisa Tuhan bisa berbicara lewat firman gitu ya. Kemarin-kemarin itu adik-adik Kak Ferry baca firman, Kak Ferry ini kan kerjanya sales mobil ya, jualan. Sementara ekonomi sekarang lagi nggak bagus gitu ya. Orang nahan duit, mending daripada beli mobil, beli obat, beli makanan, biar bisa hidup, biar nggak kena corona gitu. Beli masker, hand sanitizer gitu ya. Jual mobil susah, Kak Ferry bingung gitu loh ya. Mau jual kemana itu takut nanti kalau nggak bisa jualan, nggak kerja, karena dapat teguran dari bosnya, dipecat, nggak dapat duit gimana. Nah, ini setelah Kak Ferry sembuh ya, dari COVID ya. Kak Ferry kerja, gantian Tuhan berbicara lewat iman kita saat baca firman. Nah, di situ Kak Ferry ketemu ayat yang biasa aja, itu Kak Ferry biasa baca. Kak Ferry punya disiplin rohani membaca firman. Lama perjanjian baru gitu adik-adik ya. Pas baca itu dapat Yesaya yang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Nah, itu kayak berarti banget adik-adik bagi Kak Ferry. Loh iya ya, berarti aku nggak usah khawatir ya. Besok pasti Tuhan itu kasih rezeki sama aku untuk pekerjaan. Kak Ferry belum percaya belum melihat, tapi Kak Ferry percaya. Nah, itu ada kalanya Tuhan berbicara lewat firman, ada kalanya seperti yang kesaksian tadi, Kak Ferry cerita pas COVID, Kak Ferry dapat ketenangan juga, jadi dapat imunitas lewat memuji Tuhan. Nah, kembali lagi Kak Ferry sampaikan bahwa saat kita ambil bagian dalam suatu ibadah untuk mencari Tuhan, hargai adik-adik ya, bagian demi bagian. Nanti saat adik-adik di sana, adik-adik merasakan itu, pencarian akan Tuhan itu ketemu dengan motivasi yang benar, bukan dengan motivasi menjalankan ritual agama seperti yang Kak Ferry ceritakan tadi. Oh, hari Minggu itu kalau orang Kristen harus pergi ke gereja. Ke gereja ngapain? Kebiasaannya pasti dibuka nyanyi, ya sudah nyanyi. Habis nyanyi dengar firman, ya sudah sambil ngantuk-ngantuk aja deh. Habis itu kasih persembahan, ya sudah deh. Kasih duit berapa aja deh yang ada di dompet, yang dikasih mama, disisihin. Habis itu pulang. Nah, jangan adik-adik ya. Bentuk hati kita itu senantiasa rindu. Bangun hubungan yang intim. Caranya gimana? Kalau Kak Ferry ya rajin berdoa, adik-adik rajin baca firman, bentuk saat teduh seperti itu. Itu nanti akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau tadi yang Kak Ferry ceritakan adalah bagaimana caranya kita mencari Tuhan lewat ibadah. Mungkin beberapa orang menjadikan ibadah itu ritual, jadi nggak ketemu. Tapi itu contoh salah yang bagi sebagian orang ya, nggak usah ditiru. Kalian harus tetap menjadikan
ibadah mencari Tuhan dengan motivasi yang benar, karena di bagian demi bagian ibadah Tuhan bisa hadir, seperti yang Kak Ferry ceritakan tadi, di firman, atau saat ini kesaksian, kalian bisa termotivasi saat ujian juga, gitu ya. Nah, ada kalanya juga Tuhan izinkan kita, pencarian kita akan Tuhan itu bisa ketemu saat kita keluar dari gereja. Boleh adik-adik dalam tanda kutip keluar dari gereja. Loh, berarti kalau Pak Ferry ngomong gini, aku boleh nggak ibadah dong? No, nggak seperti itu ya. Kalian boleh keluar dalam tanda kutip dari gereja ke lingkungan sekitar kalian. Di lingkungan sekitar kalian nanti kalian bisa ketemu Tuhan. Caranya seperti apa? Kak Vina bisa bantu tampilkan gambar yang ini. Oh ya, bentar. Orang ini. Bentar. Nah, ada yang kenal dengan beliaunya ini adik-adik? Bisa unmute, dijawab. Ada yang tahu? Apalagi yang mungkin sekolahnya Katolik, bukan sekolah Kristen. Ada yang tahu masing-masing di sini? Michelle mungkin? Giselle? Joseph? Lionel? Jesselyn? Delicia Sharon? Vincent? Vivena? Ada yang kenal ini adik-adik? Ada yang kenal beliaunya ini? Nah, beliaunya ini namanya Mother Teresa, Bunda Teresa ya. Dia ini, Kak Ferry lupa dia orang mana, tapi dia tinggalnya di negara India. Dia ini sudah meninggal adik-adik. Dari pakaiannya kalian bisa tahu ya, dia ini kira-kira aktivitasnya apa ya. Dia ini seorang suster adik-adik, tapi dia nggak memegang pelayanan mimbar. Misalnya mimpin pujian gitu, atau firman, enggak. Jadi dia pergi ke lingkungan-lingkungan kecil, lingkungan kumuh di India. Jadi kalau adik-adik tahu, India itu salah satu negara besar penduduknya ya, kalah dari Cina sama Amerika, tapi penduduknya kebanyakan miskin gitu loh, hidupnya tidak layak. Nah, Bunda Teresa ini melakukan pencarian untuk ketemu Tuhan ya dengan melayani orang-orang ini, adik-adik, dengan berbagi gitu ya. Ada orang yang miskin, nggak sakit, nggak bisa berobat, kakinya borokan gitu sampai keluar belatung, dia tinggal di pinggir jalan dibawa sama dia. Jadi dia pergi dalam dari tanda kutip ya dari adik, dari lingkungan gereja. Bisa ditutup Kak Vina gambarnya. Terima kasih. Jadi Bunda Teresa ini dia enggak di gereja, dia pergi keluar karena di luar itu nanti Tuhan bisa hadir. Pencarian kita akan Tuhan ketemu. Jadi Bunda Teresa ini mengajarkan tentang mengikuti ajaran Tuhan tentang kasih, jadi dengan ketemu orang-orang yang lemah, yang berkekurangan, dia ketemu Tuhan di sana. Ketemunya lewat apa? Lewat berbagi kasih. Jadi sudah menjadi ajaran kita ya. Kita diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati dalam hal apapun, kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Contohnya misalnya Giselle, sudah pinter bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau ada temennya yang nggak bisa, misalkan pelajaran bahasa Inggris, this is book, temennya ngomongnya this is book tuh. Biasanya anak-anak kan bully, wah bodoh ini, nggak pinter, baca gini aja nggak bisa. Kalian nggak boleh seperti itu. Kalian bisa menerapkan yang Pak Ferry sampaikan tadi, pencarian Tuhan di lingkungan sekitar kita, dengan cara itu tadi menjadi berkat bagi orang-orang yang belum terberkati. Caranya seperti itu. Kalian diberkati dengan kemampuan pinter bahasa Inggris, ajari teman kalian. Nanti dengan seperti itu, dengan tekun kalian ngajari, dengan penuh kasih, teman kalian bisa diselamatkan loh ya. Bisa diselamatkan, oh kamu itu kok baik, oh berarti kamu anaknya Tuhan ya, orang Kristen ya, pengajaran kasih. Nah di situ kalian juga menemukan Tuhan adik-adik ya. Jadi menemukan Tuhan bukan saja pencarian kita akan Tuhan, motivasi kita akan bagaimana kita untuk ketemu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tidak hanya di gereja saja, tapi di lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa misalnya dapat uang saku lebih, kalian bisa sisihkan berbagi dengan misalkan orang-orang yang nggak mampu di lingkungan sekitar, misalkan ada penjual koran, anak-anak yang putus sekolah, kalian bisa bagikan, beli jualannya. Jadi Tuhan bisa hadir di sana aja adik-adik. Jadi 2 paket tadi ya. Jadi bagaimana pencarian kita, motivasi kita ketemu akan Tuhan bisa dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di gereja. Caranya apa? Hadir di ibadah. Ibadah ngapain? Hargai setiap bagian ibadah. Pujian, penyembahan, kesaksian, doa, atau bisa dilakukan di luar gereja. Misalkan ya tadi di sekolah, ngajari temennya yang belum pinter gitu ya. Kalian diberkati untuk menjadi berkat. Nah,
Itu yang Kak Ferry coba sampaikan adik-adik ya. Firman sederhana yang Kak Ferry coba sampaikan, kebetulan firmannya tadi dari Zevanya tadi related adik-adik ya, related dengan satu firman yang ada hubungannya sama kuncinya tadi. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Kuncinya tadi itu apa adik-adik? Kira-kira gitu. Hubungannya sama apa gitu ya? Halo? I'm listening. Ada yang mendengarkan? Ada yang sudah ketemu? Giselle, Michelle mungkin, Joseph. Clue-nya tadi mengarah ke apa coba kira-kira? Halo? Ada yang sudah ketemu adik-adik? Halo? Kak Ferry speaking. Jangan dikacangin. Halo? Ada yang sudah ketemu kira-kira? Apa clue-nya gitu? Ada yang tahu Kak Pin, Kak Christine, adik-adik? Terlalu sulit mungkin ya? Terlalu sulit adik-adik ya, clue-nya tadi ya. Jadi adik-adik, clue-nya tadi, kalau Kak Ferry boleh sharing ke kalian, itu kira-kira kalau M itu apa adik-adik? Kata kuncinya Kak Ferry dulu apa? Kata kuncinya apa ya? Kan tadi kan 4 kunci kan? Ada yang Oh ingat iya. nggak? Kunci pertama apa? Huruf Kunci apa? Huruf M. M. Yang kata kunci kedua apa? Kata kunci yang kedua tadi. Angka, yuk. Apa? Angka. 6. 6. Kata kunci ketiga, angka juga 19. 119. Kata kunci yang keempat apa Kak Ferry? Kata kunci. Oh ya, Kak Ferry lupa sampaikan ya. Kata kunci yang keempat itu angka juga Kak Vina ternyata ya. Ternyata angkanya apa ini coba? Angka 2. Nah, kira-kira dari M61192 it refer to. Ayo, ada yang bisa memecahkan Ini adalah sebuah Apa lagi? Ulangi Kak kuncinya. M Heeh. 1192. M61192. Nah, yaitu kalian harus memecahkan Itu rumus kata fisika ininya, apa clue-nya. dan obat COVID. Isi harta karunnya itu. Ayo, itu rumus matematika keliling lingkaran, bukan ya? Bukan ya? Ayo. Macam kode, Kak. Kode, siapa ini yang bilang kode ini? Michelle ya ini ya? Ya. Iya benar, itu kode. 100 berarti, tapi apa ya kira-kira itu apa ya? Tadi Kak Ferry bilang, kalau ketemu Tuhan lewat apa? Tadi ada bilang lewat pujian, terus menolong orang. Terus apa lagi ya tadi Kak Ferry? Membaca Alkitab. Nah, dari salah satu ini dicari. Terus apa lagi tadi Kak Ferry? Ya, kalau kesaksian juga ya. Kesaksian hidup. Nah, dari 4 ini dicari. Ayo. Penasaran ya. Itu berhubungan dengan Alkitab. Yo. Nah, itu Apa, sudah coba? dibantu Kak Bina. Bisa dibantu sama Kak Bina. Kira-kira apa? Oh. Nah, ayo siapa yang O ini? O ini ujungnya enak loh ini. Oh, bunder gitu ya. Oh, kamu. Alkitab ya. Alkitab. Tahu tahu. Yes. Itu Mazmur 61 ayat 19. Ya benar ya. Atau Betul. pasal 9 Mazmur 61. Nah, yang 192 itu aku nggak tahu. Kurang tepat. Hampir. Mazmur 61 Barat makanan itu tinggal bungkus gitu, ayat 19 kata kedua dah. Apa ya? Ini Evan ya ngomong. Rafael ya. Oh, Niko. Berapa ya? Mazmur 61 ayat pasal 19 Mazmur 61 ayat 19. Ya, duanya apa, Kak? Dibuka Alkitabnya supaya bisa ketahuan, dibuka Alkitabnya. Bentar. Ya udah. Buka Alkitabnya yuk. Mazmurnya sudah benar. Oh, dikasih dulu sama Kak Bina.
Apa ya, Kak? Dijelaskan aja Kak Ferry, waktunya sudah. Ya, oke. Jadi M itu betul ya, mewakili Mazmur. Jadi kan 6. 6 itu maksudnya ada 6 angka. 6 huruf, maaf ya. Bukan Matius, bukan Markus. Oh, berarti ya. 119 ya? Matius, Markus itu juga 6 huruf. Tapi clue yang tapi ketiga kan- kan 119. Oh, Nah, ya. Berarti Ayat 119. Ayat 2. betul. Ayat 2. Silakan Oke. dibaca, Niko. Silakan Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Tadi adik-adik ya, mencari dengan segenap hati. Jadi kalau Kak Ferry tadi ngomong, sering Kak Ferry lihat itu pas kita nggak ibadah Zoom gini dulu tuh, datang gini, sambil bawa handphone 2, main game, ngemut permen malahan. Padahal kan di rumah Tuhan nggak boleh makan minum ya. Kalau kalian di sekolah Katolik atau itu kan disiplin banget, itu nggak boleh karena ibadahnya Katolik itu sambil makan gitu. Nah, itu jadi ya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi saat ada ibadah, jangan diremehin adik-adik. Hargai bagian demi bagiannya. Nanti kalian akan merasakan. Ini memang nggak bisa kayak rumus matematika 3 tambah 1 aku sudah hafal 4 gitu, enggak. Nanti Tuhan akan hadir dengan caranya. Bisa Tuhan hadir menjamah kalian kapanpun, dimanapun, umur kalian berapapun. Jadi hargai bagian demi bagian ibadah dengan membawa pencarian yang sungguh-sungguh seperti yang firman Tuhan ini tadi sampaikan. Nanti kalian akan merasakan kok kalau jamah Tuhan itu damai banget gitu ya. Kak Ferry sedikit kesaksian, Kak Ferry dulu ngalami bahasa roh itu pas kelas 1 SMP adik-adik. Ya itu langsung aja gitu, dapat karunia itu. Terus habis itu tuh hidup juga tenang. Kak Ferry juga nggak pernah bohong loh ya. Kalau kalian tahu bahasa roh, orang yang ngomongnya bahasanya bukan bahasa kita, banyak orang yang pengen bisa terus ngomongnya niru-niru gitu kan ya. Nah, itu dibahas lain kali kalau bahasa roh. Kak Ferry nggak pernah niru-niru, tapi satu saat itu pas Kak Ferry kelas 1 SMP gitu, itu dapat karunia itu. Nah, itu ya gitu, kita coba mencari dengan sungguh-sungguh, berdoa tiba-tiba dapat aja gitu. Ada temannya Kak Ferry yang SMA, tapi bukan berarti itu lebih suci, lebih rohani ya, seperti yang Kak Ferry dibilang di depan, enggak. Makanya cari dengan sungguh-sungguh gitu loh, dengan ketulusan hati. Ingat ya, Tuhan Yesus saja dulu bisa mengalahkan ahli-ahli agama saat umurnya masih berapa? Belum belasan tahun loh ya, sampai dicari orang tuanya kembali. Ingat kan cerita itu? Nah, itu juga bisa berlaku buat adik-adik. Nah, itu aja adik-adik ya, firman-Nya Kak Ferry siang hari ini. Kita baca dulu ayatnya aja ya Kak ya. Boleh. Sebagai ayat hafalan ya Kak Mina ya, sebagai ayat hafalan. Yuk kita baca sama-sama, bareng-bareng. Unmute semuanya yuk. Berbahagialah. Kak Ferry kasih komando ya, supaya itu sudah semuanya. Kak Ferry kasih waktu kalian unmute. Nah kalau sudah unmute, Kak Ferry hitung. Nanti kita mulai sama-sama. Yuk sekarang ya. 2, 3, yuk. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke, terima kasih adik-adik ya. Jadi ingat ya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Caranya itu tadi, hargai ibadah bagian demi bagiannya, nanti Tuhan menjamah kalian. Bahkan saat kalian di waktu kecil ya. Oke, Kak Ferry akan berdoa supaya Tuhan menjamah kalian, pencarian kalian akan Tuhan hari demi hari semakin intim ya. Kak Ferry pimpin dalam doa. Bapak, betapa kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini hamba-Mu diberi kesempatan menyampaikan firman yang sederhana kepada adik-adik ini. Hamba-Mu senantiasa berdoa Bapak supaya firman ini ibarat benih yang Engkau telah tebar dan akan tumbuh berlipat kali ganda menyenangkan hati-Mu. Kami percaya sejak adik-adik ini kecil, mereka belajar mengenal kebenaran firman-Mu. Mereka belajar mencari Engkau, dan kiranya Engkau menjamah Tuhan Yesus. Engkau menjamah kala mereka berdoa, kala memuji Tuhan. Supaya Engkau hadir di hati mereka dan mereka merasakan sungguh lawatan-Mu nyata bahkan saat mereka kecil. Kami percaya Tuhan Yesus adik-adik ini adalah aset-Mu Bapak. Kelak kemudian hari Kau pakai menjadi saksi-Mu yang hidup, memenangkan banyak jiwa untuk kebesaran nama-Mu. Hamba-Mu setelah selesai berbicara, namun Engkau tidak akan selesai berbicara. Engkau akan menemani adik-adik ini hari demi hari lewat firman yang Kau berikan, menumbuhkan iman percaya mereka. Terima kasih. Demikian kami selesai beribadah. Kami akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Kami serahkan kepadamu, Yesus Kristus Allah kami, hidup kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati MPR Tuhan yang akan mengubah UUD 45 Tuhan untuk mengatur pokok-pokok haluan Tuhan.
negara sebagai landasan pembangunan Indonesia, Tuhan. Kemudian kami mengucap syukur ya Tuhan atas keberhasilan Densus 88 atas penangkapan 53 orang tersangka teroris Tuhan yang mau mengganggu, yang mau meneror Tuhan pada Indonesia pada ulang tahun yang ke-76 Tuhan. Tuhan berkati pasien COVID Tuhan agar bisa semakin banyak yang sembuh Tuhan. Tuhan berkati kota kami Indonesia Tuhan dan Surabaya agar bisa diberikan keamanan dari bencana dan aksi teroris. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan juga tolong berkati untuk rakyat Afghanistan agar dapat pulih kembali dan semua rakyatnya dapat hidup dengan rukun, damai, negaranya juga damai. Tolong berkati ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas Zoom kali ini. Semoga kita tetap bisa menyala-nyala dan ingat ibadah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati keluarga, teman, dan juga guru-guru kita. Tolong jaga kesehatan kita ya Tuhan. Tolong pulihkanlah orang-orang yang sakit dan beri mereka kekuatan untuk sehat kembali. Kami percaya bahwa kami selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah hadir di tempat ini, Bapak. Hamba-Mu percaya Tuhan, mereka adalah anak yang luar biasa Tuhan. Engkau yang akan pakai kehidupan mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang akan jadikan mereka terang-Mu, saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk studi mereka juga, biar mereka boleh tetap semangat Tuhan untuk sekolah. Mungkin saat ini tugas-tugasnya lagi banyak, biar mereka juga tetap semangat Tuhan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk yang mau ujian Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat pada mereka, biar mereka boleh selalu jadi berkat juga Tuhan untuk teman-teman mereka, untuk guru-guru mereka Tuhan, biar mereka boleh mengerti setiap ajaran yang diberikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang berkati keluarga mereka selalu, berikan damai sejahtera, berikan sukacita Tuhan, Kau yang cukupkan siapapun yang mereka butuhkan Tuhan. Dan Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, biar setiap firman yang telah mereka dengarkan hari ini Tuhan, itu semua boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka, boleh tertanam dengan baik, boleh berakar dengan kuat Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh, mereka boleh memberkati orang di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Hamba-Mu percaya Engkau yang akan selalu jaga kehidupan mereka Tuhan, masa depan mereka sungguh luar biasa bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.